kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga thalabul ilmi kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh dan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita, lembaga kita, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke acara inti, yakni pemaparan dari Bapak Guru hebat kita, Bapak Dadan Suryabudi, yang juga merupakan calon guru penggerak angkatan keberapa Pak? Ya, calon guru penggerak angkatan ke-7. Untuk beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang terhormat Ibu Haji Muhammad Sumiati selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Pondok Incis, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pondok Incis, dan tidak lupa yang terhormat kakak-kakak mahasiswa dari Wisma yang sudah hadir dalam acara pemaparan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah ini. Pertama, marilah kita berpanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri paparan aksi nyata topik 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di ruang kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua, salam marilah tetap bercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Bu Wahyu selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan paparan berkaitan dengan aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ini termasuk materi di modul 1.4 di calon guru penggerak. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu guru yang lainnya bisa bergabung, kita bisa membentuk komunitas, bergabung dalam forum guru penggerak, karena apa yang saya rasakan ketika mendapat materi di guru penggerak ini benar-benar luar biasa. Apa yang sudah saya lakukan dahulu ternyata masih jauh dari kata baik atau bahkan kata sempurna. Yang saya rasa dulu saya ngajarnya sudah benar, sudah pakai strategi dan metode yang tepat. Ternyata ketika mempelajari materi di guru penggerak banyak sekali hal-hal yang mungkin banyak yang belum saya mengerti. Akhirnya ternyata banyak sekali kesalahan yang sudah saya perbuat, baik itu ketika pembelajaran di kelas maupun menangani anak-anak di sekolah. Ketika ada anak-anak yang misalkan bandel, nakal, sering sekali saya itu memberikan hukuman kepada mereka, padahal itu adalah hal yang salah kaprah sebenarnya. Kayak ini nanti yang akan saya coba untuk memberikan pemahaman, termasuk kepada saya sendiri, juga Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SD Pondok Incis ini, juga kepada kakak-kakak mahasiswa dari Wisma. Ada yang dari SD? Ada. Oh iya. Mungkin ini
juga bisa sebagai tambahan pengetahuan nanti manakala kakak-kakak ini langsung terjun ke dunia pendidikan. Langsung saja untuk aksi nyata topik 1.4 ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pemahaman budaya positif. Yang pertama ini adalah tentang diseminasi aksi nyata. Arti dari diseminasi aksi nyata ini adalah mencoba memberikan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Apa saja budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita? Yang pertama, ini adalah kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD Negeri 1 Palowijis. Saya yakin Bapak Ibu pasti juga punya visi dan misi yang sama seperti saya, yaitu ingin memajukan pendidikan pada umumnya di Indonesia dan pada khususnya di lembaga tercinta ini. Jadi saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru hebat juga kakak-kakak mahasiswa dari UNISMA. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nanti ketika pemaparan ini ada 6 hal yang saya coba untuk jelaskan berkaitan dengan konsep utama budaya positif. Ini bukan berarti saya yang paling hebat ya, tetapi ini adalah salah satu cara bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita mencari solusi terbaik demi pendidikan di SD kita ini jauh lebih baik lagi. Yang pertama nanti yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan disiplin positif dan perubahan paradigma belajar. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, yang teori kedua ini banyak sekali ternyata kesalahan-kesalahan kita. Nanti kita coba kita kupas, kita cari solusi terbaik bagaimana nanti hasil evaluasinya bisa berpihak kepada siswa kita. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai restitusi, yaitu posisi kita sebagai guru. Itu nanti ada 5 posisi kontrolnya, nanti kita kupas satu persatu. Kemudian tentang segitiga restitusi. Mungkin ini juga hal-hal yang baru bagi kita semua, tapi ternyata ini nanti benar-benar bermanfaat apabila kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, ini tentang pembelajaran pertama yaitu makna disiplin. Ketika Bapak Ibu ya sudah mendengar yang namanya kata disiplin, dalam bayangan Bapak Ibu apa kira-kira kalau disiplin? Tentang kepatuhan, tentang peraturan, hal yang mengikat, hal yang harus kita patuhi. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri merupakan dan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau sebuah peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak ketika disuruh disiplin pasti dia, aduh, ini berkaitan dengan hukuman, ini berkaitan dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu bagi anak-anak. Inilah yang menjadi motivasi saya untuk memaparkan ternyata disiplin itu adalah belajar, bukan semata-mata disiplin itu adalah hal yang mengikat kepada anak-anak. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ini ada disiplin positif, ini saya bagi menjadi 3. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan sama seperti tadi.
Yang kedua, sebagai pendidik, kita sebagai guru juga calon guru. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, bukan karena adanya keterpaksaan, bukan adanya karena tuntutan, tetapi tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun anak-anak untuk bisa mencapai kodrat mereka. Apa kodrat mereka? Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam ini berkaitan dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Setiap anak, sudah saya jelaskan berkali-kali, anak itu memiliki keunikan masing-masing, berbeda-beda. Tadi saya lihat ada yang kurang dalam pemahaman pengetahuan, tetapi ketika menyanyi suaranya enak. Dia tidak bisa matematika, olahraga sepak bola voli dia unggul. Dan inilah yang dinamakan dengan kodrat alam. Jadi anak-anak itu memiliki keunikan, memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita gali potensi mereka. Maka dari itu saya juga sangat setuju apabila sekolah itu ada program DI atau bakat istimewa. Mungkin kakak-kakak Unisma sudah pernah di SMA-nya ada yang DI ya namanya, bakat istimewa. Ada kelas bakat istimewa yang cenderung bakat di voli, berarti ikut yang olahraga dan sebagainya. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa adanya sokongan, penghargaan, ya, ancaman, bahkan hukuman. Jadi kita coba disiplin anak itu benar-benar berasal dari diri mereka sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman ataupun penghargaan. Ya. Selanjutnya, tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bukan karena adanya keterpaksaan tadi, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena adanya ancaman, bukan karena adanya keterpaksaan, bahkan bukan karena adanya hukuman. Ya. Ini yang saya penyesalan sampai sekarang itu, saya sering sekali memberikan hukuman kepada anak-anak. Tetapi setelah saya mempelajari seperti ini, saya rubah. Kemarin juga sama guru agama saya sudah mencoba kolaborasi. Kemarin ada kejadian ketika mau sholat, ya, banyak sekali yang jalanan, kemudian dadi-dadian di musola. Saya sama Bu Kusno berkolaborasi, kira-kira gimana Bu ya? Kita sepakati ketika anak-anak melanggar suatu kesalahan semacam tersebut, kita suruh membaca ayat kursi. Jadi ini hukuman, tetapi dalam upaya menyadarkan diri mereka bahwa hal yang mereka lakukan ini adalah salah. Jadi mereka kita tuntut supaya benar-benar sadar, oh iya aku ini salah. Kemudian ketika kita memberikan hal semacam itu, kan kita nggak dosa, nggak sampai mukul, nggak sampai kita keluar kata-kata yang kotor dan sebagainya. Malah kita bisa dapat pahala karena mereka membacakan ayat kursi. Selain mereka hafal, kita pun juga nggak punya dosa kepada anak. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak ini benar-benar bisa melaksanakan yang namanya disiplin positif tanpa adanya keterpaksaan? Ya. Kalau menurut saya, ya, cara yang pertama adalah kita harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Ketika anak-anak sudah datang dan melaksanakan kegiatan upacara, kegiatan pagi, kita juga sudah siap untuk melayani anak-anak. Ini adalah salah satu contoh teladan bagaimana ini bisa menumbuhkan disiplin positif kepada anak-anak. Kita juga bisa dengan program salam pagi
yang biasanya anak-anak itu saling kepada bapak ibu guru, kita ubah, kita yang menyambut mereka di gerbang. Dengan begitu muncul rasa simpati dari anak-anak. Oh, ternyata bapak ibu guru ini benar-benar peduli kepada saya. Ketika ada yang datang, loh ini dasnya kok menclek, kita betulkan. Nggak bawa topi, kita kasih tahu. Kemudian sepatunya, talinya lepas, kita betulkan. Nggak apa-apa, ini adalah salah satu cara melayani kita kepada murid. Karena memang tujuan dari pendidikan Indonesia itu adalah bisa melayani siswa dengan baik. Itu adalah tujuan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian ini pembelajaran dengan paradigma yang baru, ya. Apa pembelajaran dengan paradigma yang baru? Yaitu dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya pembelajaran ini berdasarkan minat dan bakat anak-anak, bukan karena paksaan dari kita. Ayo kita harus belajar ini, bukan. Kita harus menyesuaikan. Anak-anak itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari keluarga berbeda, dari kebutuhan ekonomi berbeda, kemudian dari keistimewaan anak-anak pun juga berbeda. Inilah yang harus kita gali supaya pembelajaran kita benar-benar maksimal. Kemudian tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui kemarin bahwa kita juga sudah menyusun yang namanya visi misi yang di kalimat terakhir yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini yang kita kejar-kejarkan. Selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita tularkan kepada anak. Apa saja nilai kebajikan tersebut? Yang pertama, ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Kemudian apa saja penjelasan yang ada di sini? Kita lihat. Beriman dan bertakwa ini artinya memiliki dimensi spiritual. Apalah artinya kita berilmu, tetapi kita tidak memiliki nilai agama. Banyak sekali nilai agama yang kurang, akhirnya anak-anak mengalami yang namanya degradasi moral. Ya. Banyak sekali hal-hal yang melenceng dari anak-anak karena kurangnya iman dan takwa dari anak-anak tersebut. Kemudian harus mandiri, artinya dia tahu tujuannya itu apa dan bisa menyusun rencana untuk mencapai tujuan secara mandiri. Harus disiplin dan mandiri. Kebinekaan global artinya dia tidak hanya melihat perbedaan secara nasional, tetapi juga dunia. Ini erat kaitannya dengan yang namanya kita harus berpikir global, berperilaku lokal. Artinya tidak semua yang ada kita dari luar itu kita langsung kita lakukan, tetapi kita saring dulu. Kita filter hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan sesuai dengan profil Pancasila. Yang keempat, gotong royong itu penting karena merupakan akar budaya masyarakat Indonesia. Kreatif, ada imajinasi untuk menghasilkan solusi yang baru. Kemudian bernalar kritis, yaitu kemampuan mengedepankan pada suatu kebenaran. Selanjutnya, ini ada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Ini juga berhubungan dengan anak-anak. Yang pertama, menghindari
Saya sering sekali anak-anak itu ketika saya datang, anak-anak langsung diam. Kenapa? Dia merasa takut. Anak-anak merasa takut. Jadi kepada guru mereka bukan tumbuh dari dirinya sendiri untuk sadar, tetapi dia takut. Nah ini yang harus kita rubah. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini yang berasal dari luar kesadaran mereka, di luar hati mereka. Mereka sebetulnya nggak mau, tetapi kita paksa. Nah ini yang ternyata banyak sekali kesalahan yang sudah saya lakukan. Ini yang saya coba untuk saya ubah sedikit demi sedikit. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan ini pun juga kesalahan kita ternyata muda. Ya. Ada kegiatan literasi supaya anak-anak itu mendengarkan, mau menjawab. Kita coba kasih pensil, kita coba kasih voucher. Ternyata hal tersebut itu justru salah. Ya. Nah ini pun yang juga baru saya sadari. Ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan itu juga masih salah. Yang menurut saya dulunya, tapi timbul motivasi kepada anak-anak. Ternyata ini salah. Apa salahnya? Ketika anak-anak itu mendapatkan hadiah dan teman-teman yang lainnya tidak mendapatkan hadiah, bagaimana perasaan yang lainnya? Ya, dia yang tidak mendapatkan hadiah, dia akan semakin terpuruk. Ternyata saya kalah dengan teman-teman. Nah inilah kenapa alasannya sekarang tidak boleh ada perankingan. Ya. Satu, karena bisa mematikan kreativitas anak. Terus berkat cici aman. Akhirnya belajarnya semakin merosot. Yang tidak mendapatkan peringkat satu, bahkan nanti peringkat yang terakhir itu justru malah akan membuat mereka terpuruk. Ya. Bayangkan kalau misalkan kita dikucilkan, bagaimana perasaan kita? Ya. Inilah kenapa penghargaan itu ternyata nggak boleh. Ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin ada imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Bahkan kemarin saya sudah menyiapkan papan data itu, mau saya itu akan saya buat kasih bintang, stiker bintang. Siapa yang bisa menjawab ke depan, bisa maju dan sebagainya, nanti saya kasih bintang. Ternyata setelah saya mempelajari seperti ini, saya biarkan kosong. Ini merupakan hal yang salah. Dan inilah yang belum saya tahu. Ternyata ini hal yang salah. Gak boleh ternyata kita memberikan penghargaan. Karena mereka mau, tapi karena dia ada mau. Mereka mau bergerak, tapi ada mau. Yang ketiga ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dan inilah yang harus kita lakukan, menumbuhkan kesadaran pada anak-anak. Ya, bagaimana caranya? Nanti kita kupas di materi selanjutnya. Ini tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak bisa disiplin karena takut hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi anak-anak. Anak-anak ketika takut dengan kita sebagai pendidik, akhirnya mereka mau disiplin. Ternyata itu adalah motivasi dari anak-anak, tetapi dalam titik yang terendah, yang paling rendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa nanti yang akan terjadi kalau misalkan saya tidak mengerjakan PR? Nanti disuruh mengerjakan di luar. Dia takut. Mereka takut dengan hukuman, akhirnya dia mengerjakan PR. Dia mau disiplin, tetapi keterpaksaan. Inilah yang namanya motivasi terendah karena adanya hukuman. Di atasnya motivasi terendah ada yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama yang seperti kita lakukan ketika literasi. Nah ini yang kita gali. Kira-kira nanti kita coba bagaimana? Ya, apakah kita konsisten dengan pemberian penghargaan, tetapi kita ubah teknisnya ataupun yang
supaya nanti anak-anak yang lain. Kemarin sebetulnya sudah sangat setuju sama Bu Ila, Bu Milda. Anak-anak itu kita ajak. Jadi ada pensil, di pensilnya itu dikasih kertas yang berisi soal, kemudian diajak. Ketika lagunya berhenti, nah yang mendapatkan pensil tersebut itulah yang harus menjawab. Sebetulnya ini juga sudah merupakan kemajuan dari teknis kita, hanya sekedar memberikan siapa yang bisa menjawab langsung berikan hadiah. Ini juga sudah baik kalau menurut saya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan penghargaan, dan yang ketiga ini yang paling betul, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah inilah munculnya motivasi intrinsik. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Maka dari itu saya membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, ini yang bisa kita terapkan. Dengan adanya keyakinan kelas ini, mereka bisa menghargai nilai-nilai yang sudah mereka yakini, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, ada motivasi karena hukuman, ada motivasi karena penghargaan, dan terakhir adanya motivasi karena dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Dari ketiga motivasi tersebut, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku-perilaku pada siswa kita? Yang nomor berapa Bu? Yang nomor 1. Jadi mereka takut karena adanya hukuman. Kenapa mereka bisa berangkat pagi, bisa upacara tepat waktu? Karena mereka takut nanti ketika terlambat, nanti saya pasti akan ditaruh di tempat yang berbeda. Nah ini yang masih mayoritas di kita, ya. Ini munculnya motivasi yang ekstrinsik karena adanya hukuman. Jadi ini kita coba, kita ubah bersama-sama bagaimana cara kita menangani anak-anak dengan betul. Saya pun juga masih jauh dari kata sempurna, masih sering sekali melakukan hal seperti ini. Tetapi di kelas 6 ketika mereka melakukan salah, saya panggil dulu alasannya apa, kemudian apa kira-kira tindakan yang mereka lakukan setelah mereka melakukan kesalahan ini dan sebagainya. Ternyata ini bisa kedekatan batin antara guru dan anak ini benar-benar bisa terjalin kalau kita bisa mengambil hati anak. Kenapa? Ini buat Bapak Ibu guru. Kenapa rata-rata ketika hari raya Idul Fitri, anak yang datang ke rumah kita ini justru anak yang nakal, anak yang dulunya pintar dan sebagainya, ini malah jarang. Kenapa? Karena kita sering berkomunikasi dengan anak yang nakal tersebut. Kita bisa menjalin kebatinan dengan anak yang nakal tersebut karena seringnya kita berkomunikasi dengan mereka. Maka dari itu sampai jangan ini Pak Guru ini sih aku tahu di Gempung, tahu di Ciwid. Mereka sering sekali ingat semacam itu. Tetapi bagi anak-anak yang sudah pintar, cerdas dan sebagainya, kita sebetulnya jarang sekali berkomunikasi dengan mereka karena kita anggap mereka sudah bisa mandiri. Nah ini ternyata yang salah. Meskipun mereka memiliki hal keistimewaan semacam itu, kita harus tetap komunikasi dengan mereka. Sekali-kali ketika kita istirahat, kita bisa ngobrol bersama mereka. Kemudian kalau misalkan kelihatannya mereka urung, ya kita datang, kira-kira ada masalah apa? Siapa tahu mereka curhat dengan kita bisa memberikan solusi. Nah ini bisa menjalin batin yang baik antara siswa dengan guru. Ya. Selanjutnya yang ini dihukum oleh penghargaan. Ini saya jelaskan lagi kenapa penghargaan itu tidak boleh. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan ini hampir sama dengan hukuman. Dalam arti
meminta atau membujuk anak, ya, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang memintai atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Mereka nggak akan mau menjawab kalau nggak ada penghargaan. Mereka nggak akan melakukan sesuatu kalau nggak ada imbalan. Dan inilah motivasi ekstrinsiknya. Kemudian apa dampaknya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya seperti itu tadi. Jangka panjangnya, dia selalu ingin mengharapkan imbalan ketika dia melakukan sesuatu. Intinya mereka gak ikhlas, ya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Juga penghargaan ini tidak efektif, serta penghargaan merusak hubungan. Paham ya? Untuk artinya merusak hubungan. Yang satunya mendapatkan penghargaan film guru ini, ternyata yang satunya dia merasa adanya kecemburuan sosial. Akhirnya timbul juga permasalahan atau permusuhan antar teman ini. Nah inilah yang dinamakan penghargaan ini bisa merusak hubungan. Ya, maka dari itu kita coba untuk kita hindari sedikit demi sedikit. Kalau kita ingin memberikan pujian, bisa langsung mendatangi anak tersebut. Bahkan kita puji semua anak-anak, karena setiap anak itu seperti tadi memiliki yang namanya keunikan, keistimewaan, bakat sendiri dengan masing-masing. Ya. Kemudian ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman. Hukuman ini bagi anak-anak ini sangat menyakitkan. Bahkan pernah saya dengar ada guru itu sampai ini sampai memukul, akhirnya anak ini menjadi putus sekolah. Dia tidak mau sekolah karena benar-benar masih sakit hati dengan guru tersebut. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian hukuman ini juga membuat tidak nyaman anak-anak. Dia terpaksa melakukan sesuatu, ya. Kemudian anak-anak juga merasa takut. Misalnya saya mau ke kelas 1, dengar suara sepatu saya, ada yang sudah menangis, ada yang sudah ngompol dan sebagainya. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai anak-anak ini merasa takut dalam hal hukuman. Ya. Yang ketiga, hukuman ini bersifat memaksa. Juga hukuman ini membuat murid kita ini menyembunyikan kesalahan. Banyak sekali akhirnya mereka berbohong ketika dimintai keterangan, karena mereka takut untuk mendapatkan hukuman. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri, dia menjadi minder. Kita hukum di depan lapangan, dia minder, malu. Nah inilah kadang yang membuat sakit hati anak-anak itu. Nah ini kita coba, kira-kira solusi apa nanti yang harus kita lakukan supaya tidak membuat anak-anak menjadi rendah diri. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan ini juga tidak efektif karena merusak hubungan. Adanya rasa iri tadi dari teman yang lain. Juga mematikan kreativitas. Sudah mendapatkan tingkat 1, akhirnya dia belajarnya merosot. Menghukum dengan sistem ranking ini pun juga tidak boleh sebetulnya. Maka dari itu kemarin Bu Ila atau siapa kemarin yang tanya, Pak ini diberi ranking apa enggak? Sebaiknya kita nggak usah beri ranking. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang tanya, kita beritahu nilainya dan tingkatan mereka ini ada di tingkat berapa. Jadi tidak langsung ke anak-anak karena ini bisa menjatuhkan motivasi anak-anak itu sendiri. Kemudian penghargaan ini juga merampas hak menghargai dirinya. Ya. Ini juga salah satu konsep identitas gagal. Ini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Bagaimana cara kita menangani anak-anak? Yang pertama, kita beri pengakuan secara khusus. Ya kita datang satu persatu anak-anak kalau perlu. Hebat kamu. Ya. Kalau perlu beri pengakuan secara pribadi dan beri pengakuan ini kepada semua murid secara bergantian. Gak ada kok murid yang bodoh itu, gak ada. Pasti
mereka punya keistimewaan masing-masing. Sama seperti tadi, ketika anak-anak nggak bisa di matematika, olahraganya juara. Anak-anak peringkat terakhir ternyata di rumah betet lele ini cepat. Nah ini yang merupakan bakat istimewa yang masih tersembunyi dari anak. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses bukan hasilnya. Kita nggak boleh kita hanya berpacu pada hasil. Proses yang kita lakukan itu apa? Apakah sudah benar? Ya. Ini hukuman dan konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak-anak, tetapi konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi kepada anak. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, bahkan sampai lulus dilingi lupa guru sing seorang jiwiti aku kayak jiwit salah cuk milik di weteng dan sebagainya. Pasti mereka membekas di hati mereka, ya. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan sampai yang terakhir, hukuman ini membuat marah, membuat rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini yang harus kita ubah. Konsekuensi ini anak-anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Terus apakah boleh kita melaksanakan dengan adanya konsekuensi? Ternyata ada yang jauh lebih baik daripada konsekuensi ini. Nanti kita bahas berkaitan dengan yang namanya restitusi. Ya, sekarang saya tanya, mohon maaf untuk Bapak Ibu guru juga kakak-kakak mahasiswa, kita coba telaah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Kalau hukuman itu nggak ada hubungannya dengan yang namanya pelajaran, tetapi kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan pelajaran yang ada di sekolah. Coba nomor 1 ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi mereka? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi kalau tidak menggunakan masker? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini berhubungan dengan pelajaran, ini termasuk konsekuensi. Yang pertama tadi betul hukuman, yang kedua lari lapangan basket 2 kali nggak ada hubungannya dengan pelajaran, nggak ada hubungannya dengan olahraga, maka dari itu disebut dengan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, ini juga termasuk hukuman. Yang lainnya konsekuensi, dan yang tidak memakai sepatu seharian itu juga termasuk hukuman. Nggak ada kaitannya dengan yang namanya pelajaran. Ya. Tingkatan yang paling baik itu adalah restitusi. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan tingkatan yang paling tinggi ini adalah restitusi. Apa yang dimaksud restitusi ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang jauh lebih kuat lagi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka lakukan atau ingin menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah yang berasal dari kesadaran diri mereka sendiri. 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mereka nggak kami hukum, mereka tidak ada hukuman, tetapi bagaimana cara mereka ini belajar dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Yang kedua, ini untuk memperbaiki memperbaiki hubungan. Misalkan ada anak yang kemarin di kelas 6 ada kasus itu rebutan bola. Akhirnya anak kelas 3 itu didorong sampai terkena tiang voli. Akhirnya dia kesakitan. Setelah itu saya panggil, saya tanya apa alasannya, kemudian setelah ini akan dilakukan apa untuk anak yang sudah melakukan pendorongan tadi. Ini benar-benar sudah baik sekali. Anak tersebut akhirnya benar-benar mengakui hal tersebut salah, kemudian mereka mau bertanggung jawab dengan cara meminta maaf. Inilah yang dinamakan kesadaran pada diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter anak, bukan tindakannya. Jadi karakter, kita dari karakter. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang jauh lebih baik dan lebih kuat lagi. Ini perbedaan contoh kasus siswa yang sering jahil di kelas. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Inilah akibat dari adanya hukuman. Konsekuensi apa? Guru memberikan teguran keras dengan tegas agar murid menghormati peraturan. Ini jauh lebih baik, tetapi ini masih dalam tahap eksternal motivasinya. Dan restitusi, guru ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya. Dengan membantu murid menyelesaikan masalahnya, guru terbuka dan murid menghormati dirinya juga orang lain. Jadi pembelajaran keyakinan kelas, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kira-kira kenapa, Mas? Kok kita harus pakai helm? Karena keyakinan. Karena kalau kita takut karena kena tilang, itu adalah motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau misalkan kita sadar dengan keselamatan kita, itu adalah motivasi intrinsik. Artinya yakin bahwa helm ini bisa menyelamatkan kita. Maka dari itu kita butuh yang namanya keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kalau misalkan eksplisit, mungkin jenengan takut karena adanya razia polisi. Tetapi kalau intrinsik, supaya kita tidak sampai tertular COVID-19. Kemudian langsung peraturan kelas ini bisa memunculkan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cenderung dan condong pada kata-kata sifat saling menghormati, kemudian peduli, kemudian saling menjaga dan sebagainya. Itu adalah keyakinan kelas. Sama seperti yang sudah saya buat, nanti saya tampilkan di sini, ya. Ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang baik-baik saja. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Langkah-langkahnya, anak-anak mungkin
bisa disuruh menulis di lembar kertas apa kira-kira peraturan kelas kita. Kemudian ditempel ya, ditempel di papan tulis. Setelah itu kita buat yang namanya keyakinan kelas dengan mengubah menjadi kalimat positif. Ini ada perbedaan. Coba dengan amati kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Apakah yang sebelah kiri atau mungkin sebelah kanan yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Menurut jenengan, keyakinan kelas itu adalah kata sifat. Yang kiri apa yang kanan? Keyakinan kelas itu merupakan adalah yang kanan. Kenapa? Karena di sini sudah ada kalimat positif yang bersifat atau kalimat kata sifatnya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Nah ini keyakinan pada diri kita. Ya. Kami murid yang semangat belajar. Semangat merupakan kata sifat. Kami murid peduli. Nah peduli juga kata sifat. Beda dengan yang namanya peraturan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Nggak ada kata sifat. Ya. Inilah bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah ini yang sudah saya buat yaitu keyakinan kelas. Anak-anak kemarin saya buat peraturan, saya suruh menulis peraturannya apa, kemudian maju ke depan. Kita ubah menjadi keyakinan yaitu yang pertama, jaga kebersihan ruang kelas kita, saling membantu, bersikap jujur. Mari lakukan hal yang terbaik, ya, bersikap sopan dan menghormati guru. Ini keyakinan kelas yang sudah ada di kelas. Selanjutnya pembelajaran yang keempat ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak-anak kok sering melanggar peraturan? Mungkin karena adanya kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Coba pasti kan sudah banyak yang tahu anak-anak itu kok sering rame di kelas. Mungkin karena di rumahnya itu mereka terkekang. Mungkin di rumahnya dia benar-benar takut dengan orang tuanya. Akhirnya dia lampiaskan di sekolah. Kenapa anak-anak itu kok kadang cekiling? Ngerti cekilingnya? Cekiling itu sering ya gampang main tangan. Kenapa mereka kok sering main tangan ke temannya? Mungkin kebutuhan dasar mereka juga tidak terpenuhi. Atau mungkin di rumah mereka mencontoh apa yang sudah mereka alami di rumah. Akhirnya mereka lampiaskan di sekolah. Nah inilah kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin juga anak-anak yang nakal, ya dalam tanda kutip nakal, itu mungkin kasih sayang di rumah itu belum terpenuhi. Akhirnya mereka benar-benar berontaknya di sekolah. Seringkali ya orang tua ketika anaknya bermasalah datang, Pak, anakku itu di rumah nggak pernah nakal. Iya, karena mereka takut. Akhirnya mereka lampiaskan di sekolah. Dan ini artinya kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Kemudian juga penguasaan, kemudian kebebasan, juga kesenangan mereka merupakan kebutuhan dasar manusia. Di rumah dipaksa untuk membantu orang tua sampai nggak ada waktu belajar dan sebagainya. Akhirnya rasa kesenangan dan kebebasan mereka ini hilang. Akhirnya di sekolah wayai pelajaran, waktunya pelajaran, mereka guyon karena mereka nggak dapat itu di rumah. Akhirnya mereka lampiaskan di sekolah. Ya. Ini kebutuhan dasar antara lain ada kebutuhan berhubungan dengan makanan, olahraga, memberikan perlindungan. Ini kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa memberikan perlindungan kepada anak. Kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi teman, keluarga, teman kerja, serta kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga ini kebebasan atau freedom. Kalau mereka di rumah itu nggak bebas, pasti di sekolah mereka akan melampiaskan dengan cara istikahnya
Ya. Yang keempat ini kesenangan, ya, atau fun. Dan yang terakhir penguasaan atau power. Di rumah dia tidak boleh untuk berpendapat. Akhirnya ketika di sekolah ngomong aja. Ya. Ini merupakan kebutuhan dasar yang ada di manusia. Pembelajaran 5 kita sudah mencapai di 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ada di posisi mana? Guru sebagai penghukum, ada guru pembuat merasa bersalah kepada anak, guru ini sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita ada di posisi mana? Kita lihat di sini. Penghukum artinya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Sudah kita lakukan. Berarti kita ada di posisi penghukum. Posisi yang paling rendah dalam restitusi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa dengan kamu. Dan ini membuat rasa bersalah. Terus berpikir sama ngakoni kayak gini. Tanpa kita sadari itu adalah membuat mereka bersalah, membuat mereka itu rendah diri, membuat mereka minder. Saya sendiri sering sekali melakukan semacam ini kepada anak-anak. Nah, inilah dosa terbesar saya, ya, untuk anak-anak. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini sebagai teman, ya. Artinya harus ada kerjasama antara guru dan murid. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai pemantau. Biasanya ini adalah sebagai guru BK. Kamu sudah melanggar, kemudian diserahkan kepada wali kelasnya. Dia hanya memantau saja. Dia hanya mengingatkan apa hukuman dan konsekuensi yang harus mereka terima. Dan yang terakhir ini yang paling baik adalah guru sebagai manajer dengan kata-kata mungkin semacam ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kadang kita gak seraktan ya, seperti itu. Tetapi ini patut kita coba supaya kita bisa jauh lebih dekat antara siswa dan guru agar ada keyakinan pada diri anak-anak. Nah, ini ada posisi kontrol, sudah saya buatkan tabelnya. Ini penghukum itu seperti menunjuk, menyakiti, menyindir anak itu termasuk penghukum. Kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu termasuk penghukum. Membentak, kemudian murid menyalahkan, meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini akibat dari adanya hukuman tadi. Juga bisa mengulangi kesalahannya. Kemudian pembuat rasa bersalah, guru berceramah. Seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa karena kamu seperti ini. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman tadi dengan memberikan alasan-alasannya, pemantau itu menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Kemudian ini pernyataan. Nah, ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini guru sebagai manajer dan kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ini sebelum ke segitiga restitusi, coba jenengan amati video singkat, ya. Kira-kira yang dilakukan guru ini betul apa salah? Coba jenengan amati sebentar.
Oke, saya skip ya, saya stop dulu. Dari adanya video yang tadi, kira-kira menurut jenengan apa yang dilakukan Pak Guru tadi sudah betul apa salah? Kira-kira salah apa betul? Kan kita juga sering sekali mendapatkan hukuman semacam itu. Bahkan ketika SMA misalkan ketahuan seperti itu langsung, itu masih baik. Kadang ada yang langsung disobek kertas ujian kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu tadi, tindakan yang dilakukan Pak Guru tadi itu sudah betul apa salah? Betul. Betul. Alasannya apa? Karena pada posisi yang salah muridnya memang salah. Muridnya memang salah. Tapi ekspresinya yang gurunya salah. Oke. Caranya bersalah. Betul. Jadi menurut Mas Fia betul. Kalau jadikan tadi salahnya kenapa? Mungkin karena apa? Membuat murid trauma. Betul sekali. Jadi ya, dengan cara guru tersebut merampas jawaban anak tersebut kemudian mencoret silang memberi nilai 0, ya, ini benar-benar bisa mematikan kreativitas anak. Benar-benar bisa membuat anak rendah diri seperti tadi. Ketahuan semacam itu akhirnya diomongkan sama teman-temannya, digunjing sama teman-temannya, dikucilkan sama teman-temannya. Bagaimana dengan mental anak tersebut? Sebetulnya guru bisa melakukan hal yang jauh lebih baik daripada itu, dengan cara menerapkan yang namanya segitiga restitusi ini. Antara lain, yang pertama, menstabilkan identitas. Apa saja pertanyaan yang bisa kita berikan? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Seperti dulu waktu ujian ya, itu ada kejadian di kelas 6 yang namanya Chandra itu mencontek ke temannya. Kemudian kebetulan juga saya video dan saya unggah di guru penggerak ini. Saya suruh ke kantor, saya tanyai dulu dengan cara menstabilkan identitas mereka. Saya juga bilang, ya Pak Dana juga sering dulu melakukan hal semacam ini. Kemudian Pak Dana juga sering melakukan kesalahan seperti sampean ini, ya. Itu cara kita menstabilkan identitas supaya anak-anak itu nggak benar-benar merasa minder. Kemudian apa langkah selanjutnya? Yaitu dengan cara melakukan validasi kebutuhan. Apa yang bisa kita ucapkan? Dengan cara menanyakan alasan-alasan kenapa kok mereka bisa mencontek. Apa alasannya? Kemudian saya tanya caranya, apa ada alasan sampai kok mencontek? Iya Pak, saya karena kemarin tidak belajar, karena saya tidak bisa Pak mengerjakannya. Ya kita gali alasannya apa. Tidak belajarnya pun juga kita gali karena apa. Kita berikan solusi terbaik untuk mereka. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan keyakinan yang sudah kita buat. Seperti di keyakinan yang sudah saya buat sana, yaitu kita tanyakan lagi. Akhirnya Chandranya menjawab, ya Pak, keyakinan kelas yang harus saya lakukan yaitu adalah bersikap jujur dalam segala hal, termasuk dalam pekerjaan ujian, tugas dan sebagainya. Inilah cara bagaimana kita menstabilkan identitas anak-anak, memvalidasi kebutuhan, juga menanyakan keyakinan supaya anak-anak kembali ke kelompoknya dengan kondisi mental yang jauh lebih kuat lagi. Jadi nggak harus dihukum anak-anak. Kemudian, nah ini ada menstabilkan identitas. Biasanya kata-kata yang bisa kita pakai, perbuatan hal yang salah itu manusiawi. Kita kembalikan identitas mereka. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang terakhir mungkin kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini cara menstabilkan identitas mereka. Selanjutnya, memvalidasi kebutuhan, yaitu guru bisa mengatakan kamu bisa saja melakukan hal yang jauh lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya. Guru pasti punya alasan, atau kamu pasti punya alasan mengapa kok kamu melakukan hal tersebut dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kita yakini. Apa nilai yang kita percaya di kelas dan di sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang bagaimana, yang seperti apa dan sebagainya. Ini adalah cara menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh kasusnya, tidak perlu kita pelajari karena ini sudah pernah dibahas. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah intervensi yang bisa membantu murid ini kembali ke tujuan semula, yaitu apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang kamu inginkan, apakah wajar membuat kesalahan, bisakah kita memperbaiki. Ini yang harus kalimat-kalimat yang harus kita berikan, kita ucapkan kepada anak-anak untuk menstabilkan identitas mereka. Kemudian ini sebagai refleksi, dan yang terakhir mungkin ini hadiah tak selalu terbungkus dengan indah. Kadang Tuhan membungkus dengan masalah, tetapi di dalamnya tetap ada berkah. Jadi ada kala kita di sekolah itu dengan berbagai masalah dengan murid kita, tetapi mungkin Tuhan itu membungkus masalah tersebut, ya, di dalamnya tetap ada berkah untuk kita semua. Bagaimana cara kita menangani anak-anak, bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak, bagaimana cara kita dalam kutip menghamba kepada anak-anak. Inilah tujuan kita sebagai guru, yaitu benar-benar berpihak kepada siswa kita. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kalau ada umpan balik atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru ataupun kakak-kakak mahasiswa, saya persilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Guru hebat kita, Bapak Dana Setiabudi. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau untuk mengikuti calon guru beneran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami membuka 2 sesi tanya jawab, ya Pak Dana? Mungkin 4 kali dari Ya, atau mungkin umpan balik dari Ibu Wahyu Suryati kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Danang selaku calon guru penggerak atau sebagai guru hebat. Ini tepuk tangan dulu. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN 14 Provinces, adik-adik KKN dari Universitas Islam Malang yang sangat-sangat kami banggakan dan kami hormati. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan keikutsertaan dari adik-adik bergabung dalam pemaparan ini tadi, yaitu yang sekaligus pemaparan ini tadi membawa manfaat yang sangat besar sekali, khususnya bagi kami yang selama ini belum pernah mengikuti semacam ini. Saya juga berangan-angan, oh iya aku tadi kepala sekolah, tadi guru kok berarti kurang, istilahnya kurang apa ya, istilahnya banyak kesalahan sekali ya. Baru kali ini tadi bahwa hukuman yang istilahnya membuat motivasi pada anak itu masih banyak kesalahan yang saya alami, khususnya bagi kami sendiri ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Pak Dana sebagai CGP ini tadi membawakan
untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya tadi Pak seharusnya ini saya undang yang ada di Belai 1, seandainya itu dapat ilmu Pak. Ini eman-eman ini tadi gimana kok room ini diikutkan sekali ini ya. Jadi sangat besar sekali ini manfaatnya ya. Dan ilmu-ilmu ini memang kalau dirasakan ini sangat jauh beda. Guru dulu dengan sekarang dan dengan adanya CGP ini sangat-sangat banyak sekali kalau saya lihat ilmu-ilmu yang ada di CGP ini. Jadi dengan harapan ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru ini segera bergabung, segera ikut daftar CGP ini. Jadi supaya sekolah kami ke depan lebih maju, dan dengan harapan selain CGP nanti ya guru penggeraknya atau sekolah penggeraknya, harapannya kita nanti ke sekolah penggeraknya kalau sudah ada CGP 1 ditambah sekolah CGP lagi 1, waduh luar biasa nanti akhirnya sekolah kita. Jadi harapannya begitu. Kalau saya lihat tadi, waduh saya jadi guru sakron karena uangnya salah ini terus terang saya sampaikan. Saya selama kepala sekolah sebelum di sini saya memberi motivasi atau dukungan kepada baik guru kepada anak-anak itu berarti masih banyak kesalahannya. Contoh ini yang saya alami ketika ujian US. US di sekolah kami 3 tahun berturut-turut sekolah 2 itu motivasinya saya penghargaannya uang kepada anak didik saya, kepada anak-anaknya itu kalau nilainya 50.000 padahal US zaman itu kan 3 tahunnya ya, matematika, IPA, bahasa Indonesia. Tiap budak ini Bu Ila ya yang menyaksikan sampai 13 anak itu. Nah, 50 kalau 3 kali berturut-turut matematika, IPA, bahasa Indonesia 3 itu saya dapat 10 berapa? 150 ini saksinya ya. Gurunya, selain itu gurunya, guru kelas 6 karena gurunya DTT saya beri reward waktu itu Pak Samsul, kalau jenengan nanti kelas 6 nanti nilainya bagus, istilahnya nanti peringkat 1 kecamatan, dengan tak kasih pribadi saya 1 juta. Kalau peringkat 2 750, peringkat 3 500. Nah, berarti semacam ini kalau saya melihat tadi, aduh Masya Allah ilmunya kurang berarti saya. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai masukan ya, sebagai masukan berarti cara saya menyampaikan kepada baik kepada guru-guru dan anak didik kami. Tapi kalau saya bilang waduh salah ini ya Bu. Nah baru kali ini memang saya tahu bahwa atau istilahnya itu hukuman atau istilahnya pemberian hadiah itu tadi yang saya sampaikan salah. Berarti saya sudah punya ilmu, nanti saya di sini baik yang berikutnya akan saya rubah. Ini terima kasih sekali. Jadi saya dapat masukan, dapat ilmu bahwa selama ini penerapan yang saya lakukan adalah salah. Nah tujuannya memang memberi motivasi, tapi caranya salah. Kalau uang itu kan berarti istilahnya gak dikai duit, berarti tidak ada semangatnya. Kalau di situ tadi termasuk yang ekstrisik tadi. Berarti saya dapat ilmu ini padahal cara saya salah. Kemudian pada gurunya juga begitu, istilahnya malah secara kasar tidak ilahi ta'ala. Ya mengharapkan itu tadi ya. Karena apa, dulu itu kan dituntut saingan yang ketat sampai saya pikir saya gurunya ya cek senang memberi hadiah semacam itu, senang. Terus anak-anak juga berlomba-lomba, tapi caranya salah. Karena apa, dulu itu arek iki lek dikai hadiah buku kok gak seneng ya. Kok gak seneng saya beri buku itu sing oleh nilai apik pakai hadiah kok gak seneng. Berarti kurang istilahnya, kurang kurang menariknya tadi. Terima kasih dengan adanya ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di sini juga bisa mengambil atau manfaat dari ini, bisa dilakukan, bisa membedakan mana hukuman yang benar dan mana hukuman yang salah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Danang.
sebagai guru hebat. Nah, karena memang luar biasa, saya pernah mendampingi dari guru CGP itu memang hasilnya guru menjadi guru luar biasa. Nah, semuanya ilmu didapat, bukan ilmu-ilmu pengetahuannya saja, yaitu istilahnya kemandiriannya nanti ke depan, karena nanti istilahnya meskipun dari guru CGP ini ke depannya ini istilahnya akan ada apa ya, menjadi misalnya ilmunya banyak juga kepemimpinannya. Jadi ilmu yang diperoleh ini juga kepemimpinan, keadministrasian dan lain-lain ini banyak sekali. Jadi selamat pada Pak Danang yang sudah tergabung atau lulus seleksi CGP, mudah-mudahan lulus tepat waktu. Amin. Dan akhirnya nanti ya yang tidak kalah pentingnya harapannya ya lulus langsung kepala sekolah, bisa menggantikan dari Bapak Ibu yang purna. Karena apa? Sekarang ini banyak Bapak Ibu kepala sekolah yang sampai double. Jadi harapannya begitu, nanti ke depan bisa menggantikan generasi atau Bapak Ibu yang istilahnya PLT-nya banyak, contohnya di Kecamatan Wajah ini double dengan harapan ilmu yang diperoleh nanti ilmu ini dimanfaatkan dan ditularkan kepada istilahnya lembaga-lembaga yang lain, khususnya yang ada di lembaganya sendiri, Pak. Jadi di Elmoni monggo nanti kita bersama-sama menerapkan apa yang jenengan sampaikan ini. Terima kasih. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wahyu Sumiati. Monggo Pak Den. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Wahyu yang sudah memberikan umpan balik untuk kegiatan ini. Yang pertama, sebetulnya saya bukanlah guru hebat ya, jauh, masih benar-benar jauh dari kata hebat. Saya adalah guru yang masih dalam tahap belajar bagaimana cara bisa berpihak kepada siswa. Kita Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Pondok Pecis ini bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa saling memajukan dari SD Negeri 1 Pondok Pecis ini. Kemudian Bu Wahyu juga Bapak Ibu Dewan Guru yang lain serta kakak-kakak mahasiswa, bahwa pertama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini pun juga karena adanya motivasi ekstrinsik sebenarnya. Jadi saya waktu itu kan kita dikumpulkan di Korwil, kebetulan yang pematerinya ini pun juga teman saya di David yang sekarang juga sudah jadi kepala sekolah, satu angkatan dengan saya. Wes Pak, gelem gak gelem, jenengan harus daftar sekarang. Itu muncul ekstrinsik, seakan-akan saya dipaksa harus daftar, karena kebetulan Bapak Korwil pun juga menganjurkan harus banyak yang daftar untuk CGP ini. Ternyata lulus untuk mengikuti CGP, dan lambat laun motivasi ekstrinsik ini lambat laun berubah menjadi motivasi intrinsik, di mana saya ketika sudah mendapatkan materi, oh ternyata benar-benar bermanfaat sekali untuk materi di guru penggerak ini. Apa yang sudah saya lakukan selama ini banyak sekali yang salah dan harus diperbaiki lagi. Maka dari itu saya juga sekali lagi mengajak teman-teman, kalaupun nanti ada pembukaan pendaftaran calon guru penggerak, bisa daftar. Manfaatnya selain kita banyak pengetahuan yang belum kita ketahui, nanti bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti PPG, untuk yang belum mengikuti PPG, ketika sudah lulus CGP ini, ketika nanti dapat undangan PPG untuk mendapatkan sertifikasi, jenengan tidak perlu mengikuti seperti yang dilakukan Pak Fahrul kemarin. Jenengan hanya ikut UP-nya saja, UKM PPG-nya saja, lulus langsung dapat sertifikasi. Jadi jangan disia-siakan kesempatan
yang baik ini. Ini bukan motivasi eksplisit. Yang pertama munculkan pada diri jenengan, ya, pada diri jenengan. Oh, saya harus banyak belajar. Kalaupun nanti jenengan gabung dalam PPG, kemudian hanya mengikuti MPKG lah, kemudian nanti lulus, itu anggaplah sebagai bonus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain yang sudah mendukung saya, ya, selama mengikuti kegiatan CGP ini. Mari kita belajar bersama-sama, saling berkolaborasi untuk peningkatan kualitas pendidikan di lembaga kita. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswa dari Unisma yang berkenan hadir. Mohon maaf ketika penyampaian saya melakukan banyak kesalahan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Danang atas motivasinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Satu sesi 2 pertanyaan, ya Bapak. Nggih, monggo. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Monggo kita buka sesi tanya jawab yang pertama kepada Bapak Ibu Dewan Guru atau kakak-kakak dari mahasiswa KKN Unisma, kami persilakan. Mungkin sudah pas atau ada yang mengganjal? Monggo. Nggak apa-apa. Kalau bisa sampai udah besok ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Danang dan terima kasih juga kepada kepala sekolah yang sempat sudah mengundang kami dari KKSM. Saya sebagai perwakilan mau bertanya tentang motivasi perilaku yang manusia. Tadi yang sempat disinggung itu terkait masalah imbalan dan kenapa di situ selalu ditarik garis benang itu bahwa hukuman dan imbalan itu selalu dilarang. Kenapa tidak dilakukan saja hukuman? Tadi yang katakan Pak Danang itu kita boleh menghukum dengan catatan pengecualian baca Yasin. Artinya hukuman itu bisa berlaku pada posisi yang menyadarkan, kata Pak Danang. Tapi dengan pertanyaan saya itu kembali, apakah setiap dari hukuman itu memberikan efek kesadaran pada siswa ataukah tidak? Ya, sekian, terima kasih. Ya, pertanyaannya, apakah hukuman itu memberikan efek kesadaran kepada siswa? Itu ya. Terima kasih, pertanyaan pertama ditampung. Monggo untuk pertanyaan kedua. Atau mungkin langsung saya jawab saja Bu, takut lupa. Terima kasih untuk kakak dari mahasiswa Unisma, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dulu ketika elaborasi pemahaman dari instruktur juga ada pertanyaan semacam itu. Berarti kita tidak boleh memberikan hukuman. Ya. Hukuman itu sama seperti yang sudah saya tampilkan tadi, ya, sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya menyakitkan untuk yang terkena hukuman. Coba misalkan terkena tilang, pasti ada rasa mangkel kepada polisi tersebut, ya. Kalaupun di atas hukuman ini ada cara yang jauh lebih baik, misalkan persuasifnya, ya bisa kita lakukan. Seketika saya melakukan ketika anak melanggar, kemudian saya suruh membaca ayat kursi, ini pun masih dalam tahap memunculkan motivasi ekstrinsik dulu sebetulnya. Saya masih sedikit ada kata memberikan hukuman, tetapi ini tingkatannya masih di atasnya. Ambil contoh seperti
seperti yang tadi saja. Ketika kita mau berkendara, kemudian kita nggak pakai helm, ataupun kita pakai helm, kira-kira alasan yang pertama, jenengan itu kan karena takut untuk ditilang, ya. Padahal ada keyakinan yang jauh lebih baik daripada kita takut ditilang, ya kita jaga diri kita sendiri untuk keselamatan kita dengan cara memakai helm. Nah ini yang mencoba, ya, coba kita terapkan kepada anak-anak. Kalaupun dengan cara memberikan hukuman ini bisa menyakitkan anak-anak, bagaimana solusi yang terbaik supaya anak-anak ini bisa tumbuh rasa sadar kepada anak-anak dengan cara tidak menyakiti mereka. Ya, ketika kemarin elaborasi konsep juga ada yang nggak setuju. Menurut saya hukuman tetap boleh dilakukan. Ada yang semacam ini. Tetapi instruktur menjawab hal tersebut boleh saja, tetapi kita akan memilih hal yang jauh lebih baik daripada yang baik. Ya, kita sadarkan mereka dengan adanya keyakinan pada diri mereka. Mungkin itu jawabannya. Ada tambahan? Ya. Terima kasih untuk Kakak Yunisma. Jadi kami, ya, guru di SD Negeri 1 Patolikis ini masih dalam tahap belajar bagaimana cara mengubah hal yang mungkin menurut kami itu salah, kita ubah ke hal yang jauh lebih baik semata-mata demi melayani murid kami supaya terpenuhinya kodrat alam dan kodrat zaman dari anak-anak tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih jawabannya Pak Danang. Selanjutnya pertanyaan kedua mungkin dari Bapak Ibu guru atau dari kakak-kakak mahasiswa KKN Unisma. Sudah tidak ada, sudah jelas ya? Terima kasih sekali, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Danang Setiobudi. Kami ucapkan terima kasih. Dari diskusi ini kami dapat mengambil berbagai pelajaran. Yang pertama, kami menyadari bahwa masih banyak sekali hal-hal yang salah dan bahkan sering kami lakukan. Untuk itu kami bisa merubahnya sedikit demi sedikit. Terus dibantu ya Pak Danang untuk memperbaiki. Dari diskusi ini kita memahami bahwa makna disiplin itu ternyata bukanlah hukuman atau menghukum atau mendisiplinkan. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Oke Pak? Betul. Disiplin itu tujuannya bukan menghukum tetapi menuntun, mengarahkan agar anak itu sesuai dengan motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia bisa menjadi orang sesuai dengan keinginannya. Ternyata motivasi itu pun ada berbagai tahapannya, ada 3 tadi Pak. Kemudian yang saya garis bawahi, yang sangat penting bagi saya, ternyata kita itu tidak boleh menghukum, tetapi kita harus memberi konsekuensi. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, apakah konsekuensi itu harus kita sepakati dulu sebelumnya, atau kita buat secara secara tidak langsung, karena ada masalah kita membuat konsekuensi, atau kita buat terlebih dulu? Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari moderator sendiri. Betul sekali bahwa konsekuensi, ya, sebetulnya tahapan yang paling betul itu, yang paling baik itu di atasnya konsekuensi masih ada, yaitu dengan restitusi. Ya. Konsekuensi itu masih berdasarkan peraturan kelas. Artinya peraturan itu kan hukumannya masih erat dengan hukuman, ya. Peraturan erat hubungannya dengan hukuman. Siapa yang melanggar peraturan dia akan terkena hukuman. Beda dengan yang namanya restitusi. Restitusi kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tadi dari kata-kata sifat saling menyayangi, peduli. Kalaupun mereka melanggar, kita sadarkan dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Ya, jadi ya memang sulit untuk merubah hal ini, tetapi nggak ada yang tidak mungkin. Ya, kita
coba sedikit demi sedikit kita coba untuk merubah hal-hal yang menurut kita itu masih salah, kita ubah menjadi hal yang baik. Kita coba, kita tanya apa alasan melakukan tersebut, kemudian apa tindakan selanjutnya, apa tanggung jawab kamu dan sebagainya. Dengan cara semacam itu saya sudah merasakan sendiri, sudah saya coba di kelas 6, ternyata ikatan batin antara guru sama siswa ini bisa jauh lebih terjalin lagi. Oke, itu kemudian jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Danang. Semoga kita semuanya ya bisa mengikuti Pak Danang, bisa membuat bukan, jangan dulu. Kita membuat konsekuensi di dalam kelas kita masing-masing sehingga nantinya kita bisa belajar membuat restriksi sehingga pembelajaran di sekolah kita bisa menjadi pembelajaran yang optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum